Hanya berharap dan berdoa untuk saudara Mat Solar agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ini kepada orang tua saya. Itu aja. Jadi awal mula kronologisnya adalah bapak saya itu menggadaikan tanah tersebut kepada Pak Haji Rusli. Pak siapa Pak? Nama bapak? Nama saya. Nama ayahnya. Oh, nama Pak Haji Idris. Tanah itu digadaikan kepada Pak Haji Rusli. Kemudian karena bapak saya tidak menebus tanah tersebut, kemudian Pak Rusli itu menjual tanah tersebut kepada Mat Solar dengan seharga 85 juta. Tahun berapa? Tahun 2008. Dan kemudian selama kurun waktu 2008 sampai sekarang, Mat Solar itu tidak pernah mau membuat AJB. Kemudian tanah tersebut kena proyek jalan tol Cinere Serpong. Kemudian Mat Solar akhirnya bingung dan harus kemana karena dia tidak mempunyai data yang lengkap untuk mencairkan uang tersebut. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengkonsinyasi uang tersebut. Gitu ya. Iya. Terus kok jadi bisa bapak ayahnya bapak nih yang ditahan? Jadi gini, karena Mat Solar tidak bisa mendapatkan uang kompensasi dari tanah tersebut, makanya bapak saya lah yang bisa mencairkan uang tersebut. Berapa Pak dananya Pak? Uang tersebut senilai 3,3 miliar. Oh itu dana kompensasi dari proyek pembangunan tol ya? Betul. Nah itu tidak bisa diterima gitu? Tidak bisa dicairkan oleh saudara Mat Solar. Oke. Hanya bapak saya. Oke. Kemudian bapak saya meminta kompensasi kepada keluarga Mat Solar sebesar 10%. Tapi atau senilai 300 juta. 300 juta ya. Akan tetapi Mat Solar dan keluarganya tidak setuju. Dia tidak mau memberikan kompensasi tersebut kepada orang tua saya. Alasannya apa? Alasannya karena itu bukan tanah dia lagi, gitu. Dan dulu dia beli cuma 85 juta katanya. Oh kenapa minta kompensasinya 300 juta? Kalau menurut saya ya sebagai pihak keluarga itu juga nggak masuk akal karena kan uang dari tanah tersebut kan nilainya besar, 3,3 miliar. Wajar lah untuk ahli waris 300 juta. Tapi ternyata Mat Solar tidak setuju dan dia mengambil jalur hukum. Dengan apa? Dengan cara memenjarakan bapak saya. Tuduhannya apa? Tuduhannya adalah menggelapkan data-data dokumen dari tanah tersebut. Seperti itu. Jadi bapak ini ayahnya bapak udah berapa lama Pak? Kalau yang awal itu 10 hari ditahan di Polres Tangerang Selatan. Nah yang kedua, bapak saya ditahan di Kejaksaan Tangerang Selatan selama hampir 2 bulan lebih. Oke, baik. Nah, berarti langsung ke kuasa hukum gimana Pak? Ke anak klien saya bahwa di tahun 1993 Pak Idris itu menggadaikan tanahnya ke Pak Rusli. Oleh Pak Rusli yang pertama dijual di tahun 2008 ke Pak Mat Solar tadi. Kemudian di tempat tanah yang berbeda, letter C yang berbeda juga, itu juga dijual ke Herman. Nah, antara Herman dengan Pak Rusli negosiasi jual beli. Begitu juga Mat Solar negosiasi antara Mat Solar dengan Rusli masing-masing. Nah, kemudian Pak Rusli menyerahkan pada situ berekspektasi juga diri 1242 ke Pak Mat Solar. Dan tertulis di situ. Kemudian yang dijual 50 meter adalah girik dan atas nama yang berbeda. Yang 50 meter itu girik C60 itu. Nah, di dalam dakwaan jasa menerangkan bahwa menurut dia itu gabung gitu. Pak Idris dituduh menjual tanah Mat Solar yang 50 meter tersebut sebesar 254 juta. Padahal giriknya berbeda, yang dijual juga tanah yang paling berbeda, tanah yang berbeda. Itu. Jadi larinya ke sana gitu. Sejauh ini langkah
dari tim kuasa hukum? Langkah-langkah kami Gimana? sedang mengupayakan, sekarang sedang periksa saksi-saksi, tentu juga kami akan menghadirkan saksi ahli dalam hal ini nanti di sidang berikutnya. Kalau tadi agenda apa aja? Jadi saya tambahkan, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini ada 2 saksi. Yang pertama anak dari Pak Mat Solar, yang kedua saksi dari pihak kelurahan. Keterangan, jika diperhatikan keterangan saksi 2 saksi hari ini yang dari jaksa, justru sebenarnya meringankan buat klien kami. Karena keterangan 2 orang saksi itu menyatakan bahwasanya objek yang diduga digelapkan oleh Pak klien kami itu objeknya berbeda dengan apa yang didakwakan. Yang pertama itu nomor 1. Yang kedua, Pak, dakwaan ini didasarkan pada pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan atau penipuan. Kalau dilihat dari kedua pasal ini, dengan persidangan hari ini saja, itu sudah tidak bisa digunakan, unsur-unsur tidak terpenuhi. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 32, 378, faktanya menyatakan seperti itu. Maka ketika sidang, kami kuasa hukum beliau, memang seharusnya tidak boleh memberikan kesimpulan fakta di persidangan. Tapi kami gemes juga, kasihan juga. Ini kita kan sama-sama mencari kebenaran materi. Di satu sisi kami prihatin dengan kesehatan dari Pak Mat Solar, semoga beliau disembuhkan. Tapi di sisi lain, klien kami juga yang sudah sepuh seperti ini ditahan sudah beberapa hari, sudah tua, sama-sama sepuh. Tadi sidang ditemukan juga fakta bahwasanya klien kami ini saking, kalau bahasa orang sininya itu saking ingin menyelesaikan transaksi jual beli ini secara sempurna kepada Pak Mat Solar, beliau mau tanda tangan akte jual beli di penjara. Karena ingin permasalahannya ini tidak sampai masuk ke ranah hukum. Tapi ketika akte jual beli, ya itu nanti dalam tanda kutip ya, akan kita lakukan upaya hukum mengenai ini kalau jika diperlukan. Bagi saya, perkara pidana hal seperti ini sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lah menurut saya. Rugi buat Pak Mat Solar, juga rugi buat klien kami. Juga ini pembelajaran buat masyarakat Indonesia mengenai hukum pidana terutama. Karena kebetulan kami juga dosen di Fakultas Hukum Bayangkara. Kami harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa kami mau, mohon maaf ini, kami membantu Pak Haji Idris, mohon maaf, dengan tidak dibayar pun kami siap. Karena ada hak orang yang dizalimi, gitu ya. Jadi ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari Endang Hadran and Partner bukan semata-mata materi, tapi ada hak orang yang dizalimi yang sudah tua. Bagi kami, ketika klien kami sudah menawarkan untuk musyawarah, bahkan itu bukan hanya menawarkan, sudah diwujudkan dalam bentuk akte jual beli. Artinya pidana itu sudah selesai sebenarnya. Tapi kenapa masih berlanjut sampai sekarang hari sidang? Saudara-saudara rekan-rekan wartawan yang terhormat kan masih nungguin gara-gara perkara ini. Dan seharusnya tidak perlu kita capek-capek bersidang seperti ini. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, berdasarkan keterangan saksi pada hari ini dinyatakan C60 yang diduga digelapkan oleh terdakwa itu memang tidak ada, tapi itu tidak mengurangi daripada hak pemilik tanah yang sekarang Pak Mat Solar terhadap tanah itu, karena ada di buku letter besar kelurahan. Jadi mau dibilang hilang, mau dibilang musnah, tidak berkurang kepemilikan Pak Mat Solar terhadap tanah itu. Yang berikutnya, tanahnya pun sebelum dibebaskan oleh jalan tol masih dikuasai secara fisik oleh Pak Mat Solar pemancingan sejak tahun 2008. Hasilnya dimanfaatkan oleh Pak Mat Solar dan keluarganya. Uang yang pembebasan tadi dibilang oleh anaknya klien kami 3,3 miliar itu pun bukan ada di kantongnya klien kami, tapi ada di pengadilan dititip. Jadi barangnya tidak ada yang digelapkan, fisik tanahnya tidak dikuasai oleh klien kami, uang yang diduga digelapkan oleh klien kami itu tidak ada karena ada di pengadilan. Pidananya, karena saya juga sebagai dosen hukum pidana, saya tahu persis hal seperti ini. Penserean tidak ada, perbuatan pidana tidak ada, kesalahan otomatis tidak ada. Karena orang bertanggung jawab secara pidana kalau ada perbuatan pidananya. Perbuatan pidana tidak ada, maka orang pidana dapat dipidana. Bahkan diajukan ke persidangan seperti ini tidak layak menurut saya. Berarti upaya hukum gimana, Bang? Kami tetap sesuai dengan proses hukum yang berlaku, karena kan posisi kami sebagai terdakwa. Karena kalau posisi kami sebagai terdakwa, kami ikut apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tinggal kita buktikan. Saya berharap, kami berharap majelis hakim yang mulia diberikan pemikiran, ketenangan hati, dijaga hatinya oleh Allah. Buat apa? Untuk memutuskan yang terbaik.
Terbaik untuk siapa? Bukan hanya untuk klien kami, tapi untuk seluruh pihak yang berperkara di ruang sidang. Oke, agenda sidang lanjutan kapan? Agenda sidang selanjutnya masih saksi. Masih saksi. Masih saksi. Di hari Kamis jam 10. Kamis besok ini udah besok. Oh, Jadi seminggu 2 kali. Selasa dan Kamis. Pak Mat Solar itu wajib datang. Sebaiknya datang karena dia pelapor. prinsipal. Itu saksi pelapor. Seharusnya jadi saksi. harusnya jadi wajib hadir ya. Itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Kami tidak boleh paksa itu. Nah kalau Pak Idris ini kan udah jadi tahanan gitu, tuntutannya berapa sih? Kalau di dakwaan 372 378 itu maksimal 4 tahun. Gitu ya. Jadi ada 4 tahun. Pak itu kan tanda tangannya akte jual tanahnya kan di penjara itu kena hukum nggak? Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Menurut kami bukan masalah melanggar hukum atau tidak. Justru kami mengambilnya yang paling positif adalah saking klien kami ingin menyelesaikan transaksi jual beli ini, tidak ada niatan untuk menipu atau memanipulasi. Itu menunjukkan klien kami bahkan di penjara pun, terlepas dari pertanyaan Mbak tadi melanggar hukum atau tidak, karena itu proses hukum nanti. Klien kami ingin melakukan itu. Untuk apa? Biar Pak Mat Solar tidak hilang hak-haknya. Itu yang diinginkan klien kami semata-mata itu. Dan itu disaksikan oleh pihak kelurahan, dari notaris dan segala macam. Maka kami belum mempermasalahkan itu. Tapi kami mengetuk hati majelis hakim yang terhormat karena majelis mereka yang akan memutus. Sebaiknya menurut saya bukan bebas klien kami, tapi lepas. Perbuatannya memang terbukti, tapi perbuatan bukan perbuatan pidana atau bahasa hukum pidana namanya onslah. Setelah pernah diperkosa. Bang mungkin ada yang mau disampaikan mungkin buat pihak kawan untuk pihak Mat Solar mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, saya sih hanya berharap dan berdoa untuk saudara Mat Solar agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ini kepada orang tua saya. Itu aja. Ya, Bang. Anggapannya Bang atas sidang yang tadi Bang gimana? Dari sidang tadi gimana Bang? Dikit aja Bang, dikit aja. Bang ada niat gak Bang ya Bang sama Bang? Pokoknya intinya gini, Yang dilaporkan apa sih Bang sebenarnya? doain ayah aja, ayah lagi sakit, itu aja tuh kita sama ini ya, buat apapun itu ya, sayang sama ayah saya, doain aja supaya nggak ada pemberitaan yang aneh-aneh. Intinya doain aja supaya ayah sehat. Dah, ya. Total kerugian berapa, Bang? Mau pulang nih, ya, thank you ya. Ayah masih suka terapi nggak? Mau pulang. Ini masih suka terapi nggak ayah? Saya mau pulang. Mewakili ayah nih. Iya, Bang. Iya Bang, gimana Bang? Abang kan sebagai saksi nih Bang. Iya, intinya gini, Gimana Bang? semua saya serahkan sama penegak hukum, dah, ya. Jadi serah semuanya sama penegak hukum, lawan. Sos, udah mau pulang. Saya duluan ya, makasih ya teman-teman semua udah. Tapi ayah masih sering terapi gitu nggak Bang? Yang diharapkan ayah untuk kasus ini apaan Bang? Gimana Bang? Ya. No comment lah, saya no comment ya. Saya serahkan semua, kita serahkan semua sama aparat penegak hukum. Kita semua hasilnya apapun itu, saya ikhlas ya. Apapun itu kita serahkan semua ke aparat penegak hukum. Kondisi ayah gimana Bang? Kondisi ayah Bang? Kondisi ayah gimana Bang?